Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah memasuki tematik 2E, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Pembelajaran 1 dan 2. Dibuka buku tematiknya halaman 88. Ayo membaca. Teman yang baik. Saat mengejar bola kaki, Yoga tidak sengaja tersandung di lapangan. Yoga terjatuh, lutut Yoga terluka. Ino dan Raka segera membantu Yoga. Ino dan Raka memapah Yoga ke pinggir lapangan. Ino memberi obat merah di lutut Yoga yang terluka. Yoga berkata kepada teman-temannya, "Terima kasih teman-teman telah membantuku." Minta maaf. Saat bermain sepak bola, Danu tidak sengaja menabrak Bayu. Bayu terjatuh. Danu membantu Bayu untuk segera bangun. Danu berkata, "Maafkan saya, Bayu. Saya tidak sengaja menabrakmu." Bayu menjawab, "Tidak apa-apa, Danu. Saya tahu kamu tidak sengaja. Saya memaafkanmu." Nah, silakan Ananda jawab pertanyaan yang ada di halaman 89. Kemudian silakan Ananda buka halaman 91. Aturan saat bermain. Nah, aturan saat bermain yang pertama itu jangan memainkan permainan yang berbahaya. Nah, jika bermain jangan memainkan permainan yang berbahaya. Nah, kalau bermain itu harus yang tidak membahayakan ya. Kemudian yang kedua, bermain pada tempatnya. Nah, bermain pada tempatnya misalnya di halaman, kemudian di taman ya. Nah, kemudian yang ketiga, bermain dengan teman harus rukun. Nah, kalau bermain sama teman-teman harus rukun, jangan saling berantem atau bertengkar atau berebut ya. Kemudian yang keempat, bermain jangan sampai lupa waktu. Nah, kalau bermain jangan sampai lupa waktu, jangan sampai lupa kalau udah waktunya sholat tapi masih bermain, kemudian sampai sore. Nah, jangan ya. Kalau bermain tidak boleh sampai lupa waktu. Kemudian yang kelima, bermain jangan memaksakan diri. Nah, kalau bermain juga jangan memaksakan diri. Kalau sedang sakit jangan bermain dulu, tunggu sampai sehat ya nak. Kemudian silakan Ananda buka buku tematiknya halaman 92. Ayo berkreasi. Nah, di situ ada gerakan tari. Nah, gerakan ayunan lengan ya. Nah, untuk gerakan yang pertama, ayunkan lengan ke kanan sambil kaki bergerak ke kiri. Saat lengan kembali ke posisi semula, gerakan kaki ke kiri. Kemudian yang kedua, ayunkan lengan ke atas dan ke bawah, gerakan kaki menjejak lantai. Kemudian yang gerakan ketiga, ayunkan lengan kiri ke atas dan lengan kanan di pinggang, condongkan tubuh ke kiri dengan bertumpu pada kaki. Kemudian silakan Ananda buka buku tematiknya halaman 93. Kini aku tahu. Nah, untuk mengukur panjang meja itu digunakan meteran gulung. Kemudian untuk mengukur panjang celana itu digunakan meteran pita. Nah, meteran gulung itu menggunakan satuan meter ya, yang biasa disingkat dengan huruf M.
Nah, kemudian jika meteran pita menggunakan satuan sentimeter, biasanya disingkat dengan cm ya. 1 meter itu sama dengan 100 sentimeter atau bisa juga dikatakan 1 m sama dengan 100 sentimeter. Nah, dicontohkan ya di sini panjang celana ayah itu 100 sentimeter. Nah, apabila diubah menjadi meter, maka panjang celana ayah yang tadinya 100 sentimeter menjadi 1 meter. Nah, silakan Ananda berlatih. Di situ ada ubahlah satuan sentimeter dengan menjadi meter ya. Silakan Ananda rubah. Yang ada di halaman 93 ya, ayo berlatih. Kemudian silakan Ananda buka buku tematiknya halaman 96. Ayo mendengarkan. Rini, Dian, dan Adil akan bermain. Rini ingin bermain kasti. Dian ingin bermain gerobak sodor. Adil ingin bermain sepak bola. Mereka bermusyawarah, masing-masing anak menyatakan keinginannya. Tidak ada yang memaksakan kehendak. Semua berbicara dengan sopan. Setelah bermusyawarah, akhirnya mereka memutuskan untuk bermain gerobak sodor. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, ada yang tahu nggak nih? Sila keempat Pancasila itu bunyinya apa? Iya, betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya juga kan di sini pengamalannya itu kita harus bermusyawarah. Misalkan kalau mau bermain. Nah, kalau mau bermain ini, jika Ananda berbeda-beda pendapatnya, silakan Ananda bermusyawarah. Kira-kira kalau bermainnya bersama-sama, yang cocok bermain untuk Ananda semuanya itu apa? Nah, seperti di sini. Tadi ada Rini, Dian, dan Adil. Itu pengen bermain, tapi kan tadi bermainannya pengennya beda-beda ya, kepengen mereka. Kemudian setelah dimusyawarahkan, akhirnya mereka memutuskan untuk bermain gerobak sodor. Jadi bermusyawarah juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Silakan Ananda beri tanda centang untuk sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian beri tanda silang untuk sikap yang tidak sesuai dengan sila Pancasila yang keempat ya. Yang ada di halaman 97. Kemudian dibuka bukunya halaman 99. Nah, di sini ada permainan, ada gerakan pindah tempat lain ya, atau yang pertama itu gerakan melompat dan mendarat. Nah, seperti yang digambar yang pertama ya, ini gerakan melompat dan mendarat. Kemudian gerakan yang kedua itu di gambar yang kedua ini gerakannya gerakan melangkah berpindah tempat dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Kemudian gerakan yang ketiga ini menggelinding ke depan lalu berdiri. Nah, untuk tugasnya Ibu ingatkan lagi, yang pertama itu halaman 89 ya, menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua itu halaman 93 sampai 94. Ayo berlatih. Kemudian yang ketiga halaman 97, beri tanda centang untuk pernyataan yang benar pada sila Pancasila. Kemudian beri tanda silang untuk pernyataan yang salah. Dan yang keempat halaman 98. Ayo menulis.
sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.